Ini adalah Honda Jazz GK5 tipe RS bertransmisi manual tahun 2016. Mobil ini merupakan hatchback compact dari Honda yang berlawanan dengan Toyota Yaris, Mazda 2, Suzuki Baleno, dan lain-lain. Jazz ini sudah dihentikan penjualannya di Indonesia dan digantikan dengan City Hatchback. Generasi ketiga Jazz ini terlihat lebih fresh dan tetap sporty. Tipe RS sudah mendapat lampu LED, edisi improvement juga mendapat velg dengan desain berbeda. Bannya menggunakan Michelin Energy XM2 dengan profil 185-55R16. Wiper masih model standar, kaca depan yang landai, desain ala MPV yang mengutamakan volume kabin. Tipe RS mendapat side skirt dan smart key. Desainnya masih enak dipandang dan tidak terasa tua. Interiornya berwarna hitam yang di unit ini sudah di retrim. Jok aslinya fabric dengan pengaturan ketinggian. Dashboard yang khas Honda zaman ini berdesain driver oriented. Tidak banyak fitur di mobil ini. Setir sudah kulit dengan tombol audio dan cruise control. Motor cluster berdesain cukup kompleks yang futuristik dan sudah dilengkapi MID. Head unit edisi improvement model floating bermerek Panasonic. AC masih manual namun sudah lengkap pengaturannya. Tuas transmisi manual dilapisi kulit, center console sekaligus armrest berbahan fabric. Kaca jendela luas dengan quarter window khas Jazz. Untuk safety hanya ada 2 airbag, ABS, dan EBD. Dashboardnya menurut saya justru lebih atraktif dibanding City Hatchback. Seluruh generasi Jazz memiliki platform yang sangat unik, di mana desainnya lebih mirip sebuah MPV kecil 2 baris, membuat kabinnya sangat lega dan fleksibel. Jok belakangnya lapang dan memadai, masih membawa fitur legendaris Ultra Seat. Jok ini lebih nyaman dari Jazz sebelumnya, ruang kaki dan ruang kepalanya lega. Tampilan dashboard dari belakang masih enak dipandang. Build quality-nya memang tergolong biasa, namun desainnya masih menarik dibanding mobil baru saat ini. Lantainya bisa rendah karena tangki bensinnya ada di bawah jok baris pertama. Dengan desain ini, kita mendapat ruang kosong di bawah jok baris keduanya yang mendukung fleksibilitas Ultra Seat yang belum bisa dikalahkan oleh brand lain. Bahkan ia lebih praktis dari beberapa MPV 3 baris. Ada 2 headrest adjustable dan seatbelt 3 titik yang lengkap. Joknya juga sudah bisa di-recline. Jazz terbaru masih dijual di Jepang dan di negara lainnya. Namun sayangnya tidak diteruskan di Indonesia karena City Hatchback dianggap lebih sesuai dengan selera konsumen lokal. Rem belakang sayangnya masih tromol. Desain Jazz yang sudah sangat khas dengan lampu LED memanjang ke atas. Tombol pembuka bagasi di sini, bagasinya juga menjadi yang paling lega di kelasnya. Ia cukup panjang dan lebar, serta ia juga tinggi karena lantainya yang rendah. Pintu bagasi terbuka lebar yang memudahkan akses, bibirnya juga rendah, tidak seperti hatchback lain. Di bawahnya ada ban serep space saver, velg kaleng dengan toolkit. Jok ini bisa dilipat rata lantai dengan perbandingan 60:40 yang menjadi jauh lebih besar lagi. Jazz memang selalu memiliki kelebihan di space kabin dan kepraktisan yang tinggi, membuatnya cocok juga digunakan oleh keluarga kecil, tidak hanya untuk anak muda saja seperti hatchback lain. Walau sudah di stop penjualannya, Jazz kini harganya justru sangat bertahan. Pasarannya masih tinggi dibanding rivalnya karena memang mobil ini banyak diminati oleh berbagai kalangan. Masuk ke gigi 1 terasa mudah, kopling ringan dan halus. Lepas kopling dan mobil menggelinding perlahan. Termasuk masih cukup halus dan minim getaran untuk mobil kecil seperti ini. Mengendarai Jazz terasa mudah dan sangat simpel. Desainnya kompak sehingga sangat cocok untuk pengendara pemula.
Posisi duduk mobil ini enak, untuk kelas hatchback tergolong cukup rendah apalagi jika dibanding Yaris. Joknya tebal dan cukup empuk dibanding HR-V, dan posisinya ergonomis. Sayang armrestnya terlalu rendah dan kecil sehingga kurang menopang tangan. Namun setirnya dekat dengan badan dan posisinya pas. Dengan posisi duduk ini, visibilitasnya masih baik, kaca depan lega dan pandangan ke arah lain pun masih aman. Hanya memang dashboard Jazz yang sangat panjang dan tinggi membuat kesan mobil ini panjang dan lebar, padahal aslinya tidak. Dan tidak se-commanding posisi duduk Jazz GE8. Peredam mobil ini biasa saja sesuai karakter Honda pada umumnya yang road noise-nya terasa sangat masuk, walau peredaman sampingnya sudah cukup. Namun ketika hujan, suara plafonnya juga berisik. Suara mesinnya bagusnya terasa teredam di RPM rendah. Mesin mobil ini 1500cc SOHC yang sama seperti Honda lain seangkatan seperti Mobilio hingga HR-V. Mesin ini masih sangat terasa enak dan justru menurut saya lebih pas dibanding mesin Honda terbaru yang DOHC, bawaan City Hatchback dan lain-lain. Tarikannya terasa pas namun tetap efisien. Mesin Honda baru terasa seperti dibatasi tenaganya. Akselerasi mobil ini juga masih terasa enak dan menyenangkan. Mobil terasa ringan dan responsif, masih terasa halus dan outputnya memang cukup besar di kelasnya. Transmisi manual di mobil ini sangat menyenangkan sekaligus tetap nyaman digunakan. Pertama, koplingnya terasa enteng dan tidak melelahkan. Namun tidak sampai yang tanpa feel sama sekali, tetap ada sedikit bobotnya. Kedua, transmisi ini sangat precise dan clicky feel-nya sehingga memindahkan gigi terasa mudah dan cepat. Ketiga, transmisinya halus, minim getaran atau stalling, tidak seperti Yaris manual. Semua itu memberikan feel natural yang tidak didapatkan di transmisi CVT. Tarikan responsif dan menyenangkan sesuai gaya berkendara pengemudi. Dikendarai secara halus pun tetap enak. Namun memang, dengan transmisi ini konsumsi BBM-nya menjadi sangat tergantung dari style berkendara kita. Karena memang mesin Honda cukup sensitif dengan RPM tinggi. Ketika mesin sering berada di RPM tinggi, maka ia akan lebih boros. Lampu Eco Assist pun lebih jarang menyala hijau di transmisi ini dibanding tipe CVT. Selain itu, cruising dengan kecepatan tinggi tidak se-effortless CVT. Di kecepatan 100 km per jam, RPM-nya sudah menyentuh 3000-an di transmisi manual ini. Namun, ia tetap bisa memberikan rasa fun ketika berkendara secara agresif di sini. Baik di dalam kota maupun luar kota, masih sangat memadai performanya. Handling mobil ini cukup enak. Dibanding Jazz GE8, memang mobil ini tidak selincah Jazz GE8. Generasi ini dibuat lebih nyaman sehingga handlingnya memang tidak sebaik sebelumnya. Namun dibanding Yaris Lele atau Joker pun, mobil ini tetap jauh lebih baik handlingnya. Body roll terasa namun masih cukup minim. Setirnya cukup responsif dan feel-nya enak walau minim feedback. Radius putarnya juga tergolong memudahkan. Di kecepatan tinggi juga masih cukup stabil. Walau ketika bermanuver di kecepatan tinggi, bagian buritannya terasa sedikit ngebuang. Kenyamanan mobil ini lebih baik dibanding Jazz GE8, suspensinya lebih empuk, walau tetap dibanding Yaris, ia sedikit lebih keras. Bantingannya sedikit lebih halus dari Jazz sebelumnya, namun tetap ada rasa harsh khas Honda. Memang secara kenyamanan tergolong standar di kelasnya, kecuali untuk urusan kelegaan kabin. Namun mobil ini sudah lebih manusiawi dibanding Jazz sebelumnya yang tergolong sangat keras. Overall, Jazz GK5 adalah mobil yang masih sangat menarik untuk dibeli. Secara desain, ia masih enak dipandang dan merupakan produk global yang dijual di banyak negara lain. Fiturnya memang tergolong minim, namun sudah cukup untuk kebanyakan orang. Kabinnya tetap lega dan praktis, plus ditambah ia lebih nyaman dari generasi sebelumnya. Mesin dan transmisinya membuat rasa fun to drive dan menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya.
terutama varian transmisi manual yang makin langka di mobil terbaru saat ini. Bahkan City Hatchback juga sudah tidak ada versi manualnya saat ini. Mobil ini menawarkan pengalaman berkendara yang mudah dan natural dengan handling yang presisi dan posisi duduk yang sporty. Kekurangannya seperti road noise dan suspensi yang masih kasar masih bisa termaafkan dibanding kelebihan yang ditawarkan. Dan jelas ia lebih baik dari pesaing terberatnya yaitu Yaris yang tidak lebih enak dikemudikan dari mobil ini.